Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Asmara Dua Dunia. Sore itu langit terlihat mendung. Udara dingin mulai dapat dirasakan di sekitar area kota. Suara gemuruh geluduk pun beberapa kali terdengar, seakan mengingatkan pada siapapun yang masih berada di jalanan untuk bergegas pulang, setidaknya bersiap mencari tempat berteduh. Waktu pun hampir menginjak saat adzan maghrib di wilayah itu. Benar saja, sebelum adzan berkumandang, gerimis pun turun perlahan. Seorang pemuda yang baru saja pulang dari tempat kerjanya melintas di jalanan sekitar alun-alun kota. Ia tampak terburu-buru mengendarai motornya agar segera sampai ke rumahnya yang berada di daerah kabupaten. Merasakan air hujan mulai menetes di tangannya, ia pun menepi hendak bersiap memakai jas hujan. Ia berhenti sebelum sampai pertigaan di depan sebuah bangunan eks gedung sekretariat daerah yang sudah tak difungsikan. Setelah memakai jas hujan yang dibawanya, ia segera naik ke atas motor untuk meneruskan perjalanan pulangnya. Namun tak disangka, tak jauh dari tempat itu, pemuda itu melihat seorang gadis yang sepertinya sedang mengalami kesulitan. Gadis itu sedang berusaha menghidupkan mesin motornya yang sepertinya mogok. Merasa kasihan, pemuda itu pun mendekati ke arah gadis itu. "Motornya kenapa, Mbak? Mogok?" "Iya nih mas, dari tadi di starter nggak nyala. Disela juga nggak bisa. Sampai aku nuntun dari depan swalayan." Sekitar alun-alun itu memang ada sebuah pusat pembelanjaan. Dan dari penampilannya, sepertinya gadis itu salah satu pekerja di pusat perbelanjaan itu. Pemuda itu pun turun dari motornya. Masih ia rasakan rintik air hujan yang hampir membasahinya. Kalau sebelumnya ia tak segera memakai jas hujan, masih ia rasakan rintik air hujan yang hampir membasahinya kalau sebelumnya ia tak segera memakai jas hujan. "Kamu bawa jas hujan nggak, Mbak? Kalau bawa dipakai dulu." Gadis itu pun segera membuka jok motornya dan mengambil jas hujan di dalamnya. Sementara pemuda itu langsung menuntun motor gadis itu ke sebuah bengkel tak jauh dari lokasi itu. Gadis itu menunggu di dekat motor milik pemuda yang menolongnya, sembari memperhatikan pemuda itu membawa motornya sambil sedikit berlari. Sebuah senyuman kecil seakan merekah di wajah gadis itu. Tak lama kemudian, si pemuda kembali menghampiri gadis itu dan memboncengkannya menuju bengkel di mana motornya sedang diperbaiki. Pemuda itu sepertinya cukup peduli dengan gadis yang baru ditemuinya itu. Setelah sampai di bengkel, ia tak segera pergi meninggalkannya sendiri. Ia malah memutuskan untuk menemani gadis itu sambil menunggu motornya. Keduanya duduk di bangku panjang yang disediakan. Pemuda itu pun seakan merasa tak canggung untuk memulai pembicaraan. "Kamu pulangnya kemana, Mbak?" tanya pemuda itu. "WS, Mas." Gadis itu menyebutkan nama daerah yang memang sering disebut dengan singkatannya saja. "Oh, jauh juga ya." Gadis itu tak banyak bicara untuk menanggapi pemuda itu. "Nama kamu siapa?" Tiba-tiba gadis itu menanyakan nama pemuda itu. Suara gadis itu baru dengan jelas diamati oleh si pemuda. Ternyata suaranya cukup lembut dan kalem. Cara bicaranya seperti orang yang menahan suaranya di kerongkongan, sehingga suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Pemuda itu menjulurkan tangannya, berniat memperkenalkan diri. "Johan," jawab pemuda itu masih menunggu gadis itu menjabat tangannya. Gadis itu perlahan berusaha menjabat tangannya, dan saat tangannya bersentuhan dengan gadis itu, pemuda itu merasakan sedikit keanehan. Tangan itu terasa begitu halus, bahkan bisa dibilang seperti kapas yang basah, karena rasanya begitu dingin saat menyentuh telapak tangan pemuda itu. "Nur," katanya singkat. Tak lama kemudian, motornya sudah selesai diperbaiki.
Dan setelah memastikan kondisi motornya sudah kembali normal, gadis itu pun menghampiri pemuda yang telah menolongnya dan mengucapkan terima kasih sebelum berpamitan. Pemuda itu meresponnya dengan senyuman yang kembali dibalas senyuman oleh gadis itu. Johan, nama pemuda itu, berniat mengikuti gadis itu, sekedar ingin memastikan bahwa di perjalanan nanti ia tidak mengalami kesulitan yang sama jika motornya kembali mogok. Tapi tak disangka, gadis itu seakan membawa motornya dengan cepat hingga Johan tak dapat menyusul dan menemukannya lagi. Ia mulai menyerah dan mengabaikan keberadaan gadis itu lagi. Namun, justru pikirannya malah teringat dengan saat bersama gadis yang memperkenalkan diri dengan nama Nur itu. Johan berusaha mengingat wajahnya yang ayu, matanya yang sepertinya lebar, membuat gadis itu terlihat lucu. Ia pun seakan masih bisa merasakan telapak tangan Nur yang bersentuhan dengannya. Ia pun masih merasa heran kenapa tangan itu terasa begitu dingin. Tapi Johan mencoba mengabaikan hal itu. Malah saat ada kesempatan untuk melepaskan gas motornya, Johan mencoba mencium bau tangannya yang disalami oleh Nur. Motor Johan hampir saja oleng saat tiba-tiba ada lubang yang dengan sigap langsung dihindarinya. Jantungnya berdegup kencang karena ia hampir saja mendapat kecelakaan kalau sampai motornya terkena lubang jalan itu. Ia pun menepi memperlambat lagi motornya sambil berusaha menenangkan diri. Johan sempat syok saat mengingat kejadian itu, tapi ada yang lebih membuatnya merinding saat ia kembali merasakan aroma tangannya yang baunya seperti bau melati. Ia terheran parfum apa yang dipakai gadis itu. Bahkan sampai air hujan pun tak mampu menghilangkan baunya yang menempel di tangan Johan. Johan sempat berpikiran negatif saat itu. Tapi setelah sampai di rumah, ia pun bisa sedikit melupakan pikiran negatif yang sempat terlintas di benaknya. Bahkan hampir lupa bahwa sore itu ia telah menolong gadis cantik bernama Nur itu. Hari berikutnya sama seperti biasa. Johan pulang dari tempat kerjanya lewat alun-alun kota. Saat melewati depan swalayan, ia melambatkan laju motornya. Tiba-tiba ia teringat dengan Nur, berharap ia akan bertemu lagi dengannya. Sayangnya sampai ia melewati pertigaan, ia tak berjumpa dengan Nur. Johan meneruskan laju motornya. Kali ini ia agak memperhatikan sekitar jalanan. Ia mencari keberadaan bengkel, tempat di mana sebelumnya ia membawa motor Nur yang mogok untuk diperbaiki. Tapi ternyata bengkel itu sudah tutup. Pintunya sudah tertutup oleh papan kayu yang sudah hampir lapuk. Johan tidak merasakan keanehan selain ada pohon cukup besar di dekat bengkel yang sepertinya tidak ia lihat saat mengantarkan Nur ke sana. Malahan yang ia ingat, di sekitar pohon itulah ia pernah duduk dengan Nur. Selama beberapa hari ia melewati jalanan yang sama, dengan harapan yang sama untuk bisa kembali bertemu dengan Nur. Hari itu hujan turun begitu lebat sejak pagi. Hujan yang tak kunjung reda, bahkan sampai mengakibatkan banjir di beberapa daerah. Setiap orang sudah memakai jas hujan, bahkan sejak keluar dari rumahnya masing-masing. Beruntung hari itu Johan sedang libur kerja. Ia jadi tak terlalu direpotkan oleh aktivitas kerja, yang pasti akan sangat tidak nyaman dikerjakan saat hujan seperti itu. Johan hampir seharian berada dalam kamarnya yang terlihat gelap karena lampunya tak dinyalakan. Sedangkan langit di luar rumah mendung gelap dan tak banyak menghantarkan cahaya ke dalam ruangan kamar itu. Tubuh Johan terlentang di atas tempat tidurnya, matanya sayup-sayup terbuka pelan. Masih terdengar suara hujan Masih terdengar suara hujan dari luar kamarnya yang membuat Johan kembali menggerutu. Harusnya liburan seperti ini bisa jalan-jalan, malah hujan seharian tak ada henti. Johan beranjak dari tempat tidurnya, berjalan mendekat ke arah jendela kamar yang terhubung ke halaman rumahnya, mengamati apakah hujan masih sederas sebelumnya. Memperhatikan bahwa hujan sudah tak begitu deras, Johan pun tergiur untuk buru-buru pergi keluar rumah.
Sudah cukup lama ia ingin pergi ke suatu tempat. Harusnya hari itu Johan sudah pergi ke tempat itu dan menemukan apa yang ia cari. Johan sudah siap mengeluarkan motornya. Penampilannya cukup rapi, seperti seorang yang ingin pergi berkencan dengan pasangannya. Sayangnya penampilan itu sedikit dirusak oleh jas hujan yang harus dipakainya saat di perjalanan. Di tengah kondisi jalanan yang basah dan gerimis yang masih belum berhenti, Johan mengendarai motornya menuju kota. Dalam perjalanan ia sempat bertanya-tanya, apakah hari itu ia akan menemukan yang ia cari. Tak bisa dipungkiri, rasa penasaran terhadap Nur masih terus ia rasakan. Tak kunjung bertemu dengan gadis itu, setelah beberapa hari diharapkan, membuat Johan berniat mencarinya di pusat perbelanjaan yang ada di area alun-alun. Hal yang masih ia ingat adalah gadis itu berpenampilan seperti seorang sales yang pernah ia lihat di area perbelanjaan itu. Jadi ia merasa yakin akan bertemu dengan Nur di sana. Johan masih agak kebasahan saat masuk ke area perbelanjaan itu. Rambutnya cukup berantakan dan pakaiannya pun jadi agak kusut setelah jas hujan yang dipakai ia lepas dan tinggalkan di motornya. Sambil berjalan ia agak merapikan penampilannya. Ia tak ingin terlihat berantakan saat bertemu dengan Nur. Dan setelah mencari lokasi kerja Nur, akhirnya Johan sampai di sebuah stand penjual aksesoris yang penjaganya memakai seragam seperti yang dipakai Nur ketika ditolongnya. Ternyata tak ada Nur di tempat itu, dan Johan sempat merasa kecewa. Namun penjaga stand itu menyambut dan mempersilahkan Johan untuk melihat-lihat barang jualannya, yang membuat Johan jadi menemukan cara untuk mencari tahu tentang Nur dan penjaga stand itu. "Oh ya Mbak, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Johan sambil tersenyum nyengir. "Tanya apa Mas? Yang penting jangan tanya nomor HP," jawab penjaga stand itu dengan gaya bercanda. Johan agak geli mendengar jawaban penjaga stand itu. Dalam hati, Johan membatin, "Siapa yang mau minta nomor HP-mu?" Dan ia pun sedikit mengeluarkan tawa yang tertahan. "Enggak Mbak, aku juga masih tak punya pulsa kok." "Alah, hari gini gak punya pulsa, kasihan banget." "Ya sudah, mau tanya apa Mas?" Sebenarnya Johan agak rikuh, tapi rasa penasaran terhadap Nur membuatnya mengabaikan rasa rikuh itu. "Temanmu ada yang bernama Nur kan?" Mendengar nama Nur, penjaga stand itu agak terkejut, lalu menanyakan alasan Johan menanyakan tentang Nur. "Kamu kenal Nur? Ketemu di mana, Mas?" "Tidak terlalu kenal sih, cuma pernah kenalan. Dilihat dari seragamnya, seperti yang kamu pakai itu, saya kira dia kerja di sini." Penjaga stand itu seperti berusaha mengamati Johan. Ada perasaan aneh melihat seorang pemuda asing yang tiba-tiba menanyakan sesuatu yang membuatnya bingung. Pasalnya, selama ia bekerja menjaga stand itu, ia tidak punya teman bernama Nur. Tapi ternyata bukan kali itu saja ia ditanya tentang seseorang bernama Nur. Belum lama itu, pernah ada juga pemuda lain yang menanyakan tentang Nur. Ia sempat berpikir, jangan-jangan si Nur ini seseorang penipu yang mengaku bekerja di sana. Dan beberapa orang yang datang menanyakannya ke stand itu adalah korban yang pernah ditipunya. Tapi yang membuat penasaran si penjaga stand itu, setiap pemuda yang datang terlihat punya usia yang sama, dan setiap ditanya alasan kenapa mencari orang bernama Nur itu, tidak satu pun yang menjelaskan alasannya. Sama halnya dengan Johan. Karena mengetahui tak ada gadis bernama Nur bekerja di tempat itu, ia segera pamit tanpa melanjutkan pembahasan. Johan meninggalkan tempat itu dengan rasa kecewa. Harapan untuk bisa bertemu dengan Nur seakan pupus. Untuk menghilangkan rasa kecewanya, Johan sempat membeli minuman dingin di salah satu stand. Saat sudah berada di luar bangunan, ia pun duduk di emperan sambil menikmati minuman yang dibelinya. Sesekali pandangannya tertuju ke arah jalanan yang masih cukup ramai dengan orang-orang yang berkejaran dengan hujan. Saat minuman yang dipegangnya telah habis dan ia bersiap meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja pandangannya seakan menemukan sesuatu. Tak jauh dari tempatnya,
tengah berdiri seorang gadis yang bertubuh kecil, tak terlalu tinggi, dengan rambut lurus terurai, hampir sepinggang berbaju putih, dengan rok berwarna hitam yang cukup panjang, hampir menutupi kakinya. Gadis itu seperti sedang menunggu seseorang dengan payung kecil dipegangi tangan kanannya, dan tangan kirinya berusaha menarik roknya agar tidak terkena cipratan air dari motor yang lewat. Johan terus mengamati gadis itu dan seperti mengenalnya. Sesekali saat gadis itu menoleh, Johan semakin yakin bahwa ia benar mengenal gadis itu. Dialah gadis yang sedang dicarinya selama ini. Buru-buru Johan mendekat ke arah gadis itu. Ia pura-pura tak sengaja menyenggol bahunya dan langsung meminta maaf. Saat itulah keduanya saling mengenal satu sama lain. Nur kan? Yang motornya pernah mogok di sana? Seru Johan sambil menunjuk ke suatu tempat. Gadis itu pun nyengir hampir tertawa. Tangan yang memegangi rok sampai berpindah ke mulutnya dengan maksud menutupi tawa. Gadis itu mungkin merasa lucu dengan kejadian saat itu. Sampai-sampai ia hampir menertawai dirinya sendiri. Menertawai diri sendiri atau mungkin justru menertawakan Johan. Gadis itu menahan tawanya, tapi suaranya sempat terdengar oleh Johan. Suara tawa yang sedikit aneh, karena terdengar seperti suara perempuan terkikih-kikih. Tapi Johan seakan tak peduli dengan keanehan itu. Rasa bahagia karena akhirnya bisa bertemu dengan gadis yang sudah membuatnya sangat penasaran, membuat Johan mengabaikan hal-hal yang berada di sekitarnya, termasuk bau wangi aroma melati yang merebak di sekitar tempat itu, dan beberapa orang yang seakan memperhatikan tingkahnya. "Kamu menunggu siapa, Nur? Kok sendirian?" tanya Johan. Nur masih menutupi mukanya yang seperti orang sedang tersipu malu. "Itu mas, masih menunggu jemputan." Johan agak tertegun mendengar jawaban dari Nur. "Oh, nunggu pacarnya ya?" timpal Johan. Nur hanya menjawab dengan menggeleng. "Apa nunggu suaminya ya?" Nur tetap menjawabnya dengan gelengan kepala. "Aku belum nikah kok mas, sembarangan kamu." Suara Nur kembali terdengar menambahkan jawaban. "Terus nunggu siapa?" Nur kembali terdiam tanpa kata-kata. Nampaknya hujan sudah mulai reda. Johan menawarkan diri untuk mengantar Nur pulang, karena ia merasa kasihan membiarkan seorang wanita sendirian berdiri di pinggir jalan, menunggu entah siapa yang akan mengantarnya pulang. Tawaran itu diiyakan oleh Nur, tapi Nur menyuruh Johan mengambil motornya terlebih dulu, sedangkan ia tetap menunggu di sana. Dengan semakin merasa bahagia, Johan pun segera berlari menuju tempat parkir yang berada di kawasan alun-alun, mengambil motornya untuk mengantar Nur pulang ke rumahnya. Dari area tempat parkir itu, Johan bisa melihat sosok Nur yang sudah menyingkupkan payungnya. Gadis itu masih tetap berdiri di tempat yang sama. Pandangannya seperti lurus ke depan tanpa ekspresi. Yang berbeda darinya hanya tubuhnya seakan membungkuk. Tangannya bertumpu pada payung yang jadi terlihat seperti tongkat. Tapi Johan seakan tak menyadari keanehan itu. Perasaannya masih berbunga-bunga, masih tak percaya kalau saat itu ia akan mengantarkan seorang gadis cantik yang belum lama dikenalnya. "Ayo Nur, sudah hampir maghrib, nanti bisa kesorean sampai rumahmu." Dengan hati-hati Nur membonceng motor Johan dengan posisi menyamping, karena roknya yang memanjang. Johan mulai menjalankan motornya meninggalkan tempat itu. Ia sempat melewati seorang pejalan kaki di samping kiri jalan. Astagfirullah. Terdengar suara istighfar, ungkapan keterkejutan dari si pejalan kaki itu. Entah sampai dengar oleh Johan atau tidak, yang pasti ada sesuatu yang dilihat oleh si pejalan kaki yang membuatnya kaget dan mengucap istighfar. "Ya Allah, semoga tak terjadi apa-apa." Gumam pejalan kaki yang terlihat mematung sambil terus memperhatikan ke arah motor yang dikendarai Johan. Dalam perjalanan menuju rumah Nur, Johan sempat merasakan adanya keanehan. Tangan Nur cukup erat memeluk pinggangnya, seakan takut jatuh.
Johan malah merasa senang dengan hal itu. Tapi rasanya tangan Nur terasa dingin sampai meresap menembus jaket yang dipakai Johan. Gas motornya seakan lebih berat dari biasanya. Sampai beberapa kali Johan berhenti untuk memeriksa kondisi mesin motornya yang entah kenapa cepat sekali panas. "Kenapa motormu, Mas?" tanya Nur penasaran. "Entahlah, gak biasanya seperti ini." Yang tidak disadari oleh Johan, entah kebetulan atau bukan, ia selalu berhenti di dekat jembatan dan rel kereta api. Nur sendiri beberapa kali menyuruh Johan untuk meninggalkannya. Katanya rumahnya sudah dekat dan ia bisa berjalan kaki ke rumahnya. Tapi memang dasar si Johan yang terlanjur penasaran ingin tahu di mana rumah Nur. Ia tak membiarkan gadis itu pulang sendiri. Sampai terlintas di pikirannya beberapa kali saat mereka berhenti. Nur selalu bilang rumahnya sudah dekat, tapi sudah sampai kelewat waktu maghrib, mereka belum juga sampai di rumahnya. Mas, belok di sana," seru Nur yang menepuk pundak Johan ketika mereka hampir sampai di gang yang menuju rumah Nur. Johan pun berbelok untuk menyeberang jalan. Tiba-tiba dari arah belakang, truk bermuatan membunyikan klakson yang mengagetkan Johan. Johan yang kaget pun menepikan motornya. Hampir saja keduanya mengalami kecelakaan yang bisa merenggut nyawa. Kondisi jalanan saat itu memang tidak begitu ramai. Saat Nur mengingatkannya untuk berbelok, Johan tak menyadari kalau ada truk yang hanya berjarak beberapa meter dari belakang motornya. "Hati-hati dong, Mas, itu rumahku sudah dekat." Setelah memastikan jalanan aman untuk menyeberang, Johan pun menjalankan motornya menuju gang yang ditunjukkan oleh Nur. Akhirnya mereka sampai di depan rumah Nur. Johan coba memperhatikan lokasi sekitarnya. Tempat itu cukup sepi dan bisa dikatakan agak jauh dari rumah warga yang lain. Cahaya penerangan jalan pun cukup redup dan jalanannya agak becek karena seharian terguyur hujan. Rumah Nur terlihat cukup antik bagi Johan. Bentuk rumahnya berbeda dengan rumah-rumah yang dilihatnya saat menuju ke tempat itu. Halamannya lebih luas dari rumah lain, dibatasi oleh pagar bumi yang berupa dinding bata, setinggi kurang dari 2 meter. Tak jauh dari pintu gerbang, Johan dapat melihat sebuah bangunan mirip gazebo, yang hanya berupa 4 tiang yang didirikan dari kayu, dengan atap genteng yang tidak terlalu tinggi. "Mau mampir gak, Mas?" Nur mengagetkan Johan yang masih terheran-heran dengan keadaan sekitar. "Ini rumahmu? Sepi ya? Enak nih tempatnya." "Bukan, Mas, ini rumah kakekku. Aku sendirian di sini, hanya bersama pembantuku." "Lah, emangnya di mana orang tuamu?" "Orang tuaku di Jakarta dengan adikku." "Aduh, kasihan ya. Awas, hati-hati diculik," ujar Johan sedikit menggoda Nur. "Tidak lucu, Mas." "Ya sudah, Dek. Aku pamit sekalian saja. Nanti kapan-kapan mainnya. Oh ya, boleh minta nomormu?" "Aku nggak pegang HP, Mas." Johan tak percaya dengan kata-kata itu. Tidak mungkin orang zaman sekarang tidak punya HP. Tapi karena tidak ingin terlalu memaksa, Johan pun mengalah. "Sudah, kalau pengen ketemu aku lagi, jemput aja di tempat yang tadi Mas ketemu aku," ujar Nur. Johan seakan mendapat kode dari Nur. Beberapa kali Johan bertemu dengan Nur. Seperti biasa, Johan menjemputnya dari swalayan, lalu mengantarnya pulang. Sesekali mereka pun mampir makan bersama di tempat yang dipilih sendiri oleh Nur. Johan yang sepertinya sudah terlanjur sayang dengan Nur, tak pernah menolak permintaannya. Nur sendiri tak pernah meminta aneh-aneh. Orangnya sederhana, bahkan selalu menolak barang pemberian dari Johan. Nur hanya meminta supaya Johan tidak mengganggunya di siang hari. Alasannya ia sibuk dengan pekerjaannya. Saat Johan menanyakan tentang kerjaan Nur yang sebenarnya, Nur hanya memberitahu kalau dia sering ganti-ganti tempat kerja. Tergantung kalau ada stand yang kosong, belum ada penjaganya, dia menawarkan diri untuk menjaga stand dengan upah harian. Menurut Nur, ia tidak benar-benar mencari uang dari pekerjaannya. Yang ia lakukan hanya berusaha mengisi waktu
daripada ia hanya di rumah sendirian. Masalah keuangan, Nur sudah mendapat jatah bulanan yang dikirim oleh orang tuanya melalui pembantunya. Saking sayangnya Johan pada Nur, ia tak pernah sedikit pun mengusik privasinya. Johan yang memang sudah dewasa dan pernah punya trauma masa lalu terkait masalah privasi yang diusik, selalu berusaha bersabar dan mengabaikan setiap pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali bermunculan di benaknya. Hubungan keduanya semakin dekat. Hampir selama 2 bulan, Johan sering berkunjung ke rumah Nur. Saking terbiasanya, ia sampai tak memperhatikan kapan ia kerap kali diajak ke tempat itu. Yang menyadari hal itu justru orang tua Johan. Hampir setiap hari Kamis, anak laki-lakinya itu sering pamit pergi setelah waktu asar dan baru kembali tengah malam. Saat ditanya, Johan hanya mengatakan sudah menemukan pengganti mantannya yang sudah mengkhianatinya. Dan Johan sekedar menjelaskan kalau ia pergi untuk bertemu dengan gadis pujaan hatinya itu. Beberapa kali Johan sudah berusaha dinasehati agar tidak terlalu sering ke rumahnya. Alasannya tidak elok, seorang pemuda sering datang ke rumah gadis yang belum diikat dalam suatu hubungan. Orang tua Johan tidak ingin anaknya jadi gunjingan orang atau bahkan berurusan dengan warga sekitar rumah gadis itu. Sudah Bu, Ibu tenang saja, aku tahu batasannya. Itu hal yang sering dikatakan Johan saat dinasehati. Orang tua Johan begitu khawatir karena sudah hampir pukul 9 malam putranya belum juga pulang ke rumah. Kekhawatiran itu seakan tak biasa. Suara gemuruh dari atas langit seakan memberitahunya bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Masih ditunggunya Johan di teras rumah. Nah, sahabat sejuta kisah, bagaimanakah kira-kira kelanjutan dari kisah ini? Jangan sampai Anda lewatkan bagian kedua atau bagian akhir dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.